Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Kementerian Keuangan kembali menggulirkan rencana redenominasi, sebuah kebijakan untuk menyederhanakan nominal dari mata uang kita. Tapi apakah redenominasi ini sesederhana menghilangkan digit angka atau ada konsekuensi lain yang perlu disiapkan dan juga diwaspadai? Lalu seperti apa regulasi untuk menerapkan kebijakan redenominasi? Kita akan bahas lengkapnya dalam sejumlah grafis yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Nah, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Apa itu redenominasi? Sumber yang kami ambil dari penelitian yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Ini mencatat bahwa redenominasi adalah menyederhanakan nilai nominal mata uang dengan mengurangi digit atau angka 0 tanpa mengurangi nilai real dari mata uang tersebut. Artinya harga dari suatu barang atau jasa ini tetap sama, hanya saja penulisan dari harganya yang disederhanakan. Begitu juga dengan nominal mata uangnya. Nah, contoh sederhananya seperti ini pemirsa. Saat ini misalnya Anda punya uang sebesar Rp10.000. Nah, dengan Rp10.000 itu Anda bisa membeli satu buah roti. Dengan adanya redenominasi, uang Rp10.000 tersebut berubah jadi Rp10 dan harga rotinya juga berubah jadi Rp10. Jadi Anda tetap bisa membeli satu roti tersebut. Dan nilai uangnya ini tidak berubah, harga rotinya tetap dan juga penulisan angkanya saja yang berubah, 3 digit 0 di akhir itu dihilangkan dari Rp10.000 menjadi Rp10. Bahkan secara praktiknya sebenarnya pemirsa, redenominasi ini mungkin sudah sering dilakukan secara informal. Misalnya mungkin ada masyarakat yang menyebut dengan istilah 100K untuk Rp100.000, 25K untuk Rp25.000 dan juga semacamnya. Hal itu bisa dibilang sebagai redenominasi tetapi bentuknya informal. Kali ini akan diatur secara formal dengan menggunakan undang-undang. Tapi yang pasti pemirsa, redenominasi ini bukanlah sanering atau pemotongan nilai uang. Jadi redenominasi itu tidak sama dengan sanering atau potong nilai uang. Kalau sanering ini biasanya dalam daya beli masyarakat juga akan ikut menurun karena nilai uang yang dimiliki berkurang atau dipotong sementara harga barang tetap normal. Misalnya kita pakai contoh membeli roti tadi pemirsa. Kalau dengan sanering ini membuat nilai uang jadi Rp10 sedangkan harga barangnya ini tetap Rp10.000. Jadi kesimpulannya redenominasi bukan sanering atau pemotongan nilai uang. Tapi sebetulnya apa yang menjadi tujuan dari kebijakan redenominasi? Tujuannya ini adalah untuk menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan juga nyaman dalam transaksi serta efektif dalam pencatatan pembukuan keuangan. Karena menurut riset pemirsa pada tahun 2015, pecahan mata uang rupiah ini merupakan pecahan mata uang terbesar ketiga di dunia setelah Zimbabwe dan juga Vietnam. Untuk di Asia Tenggara saja misalnya pecahan Rp100.000 saat ini merupakan pecahan uang terbesar kedua setelah dong Vietnam dengan denominasi Rp500.000. Dalam hitungan perbankan ini bisa disederhanakan digit mata uang yang dilakukan dengan mengurangi 3 angka 0 pada rupiah yang akan menghemat tentunya biaya teknologi yang digunakan. Dan selain itu bentuk penyederhanaan digit ini juga bisa mempermudah untuk membaca laporan keuangan dalam praktik akuntansi. Ada tujuan lain pemirsa dari redenominasi yaitu bisa mendorong supaya perekonomian Indonesia ini kredibilitasnya bisa meningkat di mata dunia atau bisa semakin setara dengan negara-negara lain terutama di tingkat regional. Misalnya saat ini pemirsa mata uang rupiah ini bisa terasa lebih bernilai kalau dikonversikan ke dolar Amerika Serikat. Saat ini $1 AS sama dengan Rp16.600. Tapi setelah redenominasi maka $1 ini bisa menjadi Rp16,6. Jadi di mata internasional hal ini jelas lebih ringkas dan juga lebih mudah dipahami dan juga disetarakan kredibilitasnya dengan negara maju lain. Dan ada satu lagi tujuan lain dari redenominasi pemirsa. Ini diharapkan bisa menghentikan bahkan mengurangi tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini terjadi pada kasus negara lain misalnya yang terjadi pada Turki yang melakukan redenominasi dengan mengubah
1 juta lira menjadi 1 lira atau menghilangkan ada sebanyak 6 digit angka 0 yang dihilangkan di tahun 2005 dan kebijakan itu bisa dibilang mampu dijalankan oleh Turki dengan cukup efektif dan bisa mengatasi hiperinflasi yang terjadi di sana. Kalau terkait dengan regulasinya, kita lihat bahwa usulan redenominasi di sebelumnya sudah dimulai dari tahun 2010. Pada saat itu diusulkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan redenominasi. Akan tetapi pada saat itu dianggap belum siap dan juga belum waktu yang tepat. Masih kurang persiapan dari sisi infrastruktur dan juga regulasi, serta pertimbangan kondisi sosial politik yang belum kondusif. Dan meskipun ada niat dari Bank Indonesia, proses legislasi RUU redenominasi pada saat itu tidak berlanjut. Pada tahun 2020, wacana redenominasi juga kembali timbul, tapi berujung penundaan karena kondisi pandemi COVID-19 pada saat itu. Nah, saat ini pemerintah diketahui tengah menyiapkan rancangan undang-undang atau RUU terkait dengan perubahan harga rupiah atau RUU redenominasi. Targetnya ini akan selesai pada tahun 2027 untuk RUU-nya. Jadi belum diterapkan secara efektif karena belum ada dasar hukumnya. Dan hal ini juga tercatat dalam peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 70 tahun 2025 mengenai rencana strategis atau Renstra Kementerian Keuangan tahun 2025 sampai 2029 yang sudah diteken pada 10 Oktober 2025. Jadi proses redenominasi ini akan bertahap pemirsa sampai dengan tahun 2029 nanti, yang mana yang menjadi atau yang memegang tanggung jawab utamanya di Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan. Nah, keberhasilan dari redenominasi ini memang ditentukan oleh berbagai hal pemirsa. Salah satunya adalah syarat dari kondisi ekonomi. Redenominasi bisa efektif ketika kondisi ekonomi stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat. Tapi di sisi lain tentu redenominasi ini tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru karena bisa menimbulkan bias psikologis yang disebut sebagai ilusi uang. Jadi ketika ilusi uang terjadi, ini seseorang bisa menganggap harga barang rasanya lebih murah. Padahal sebetulnya tidak juga, karena persoalan hilang angka 0 saja sebelumnya, tapi nilainya itu masih sama. Hal inilah yang membuat redenominasi bisa pada beberapa kasus berujung pada hiperinflasi. Artinya butuh sosialisasi dan juga mitigasi risiko inflasi yang harus dilakukan sejak dini atau perlu sosialisasi dulu baru diterapkan secara efektif. Dan juga pemirsa, peneliti dari Selios ini bahkan mengingatkan adanya risiko opportunistic rounding atau pembulatan harga ke atas. Nilai dari suatu barang ini dijual ke nominal yang tertinggi atau nominal yang paling atas. Contohnya, misalnya ada harga Rp9.000. Ketika redenominasi ini menjadi Rp9, tapi penjual akan cenderung menaikkan harganya menjadi Rp10. Nah, praktik ini dikhawatirkan bisa menekan daya beli masyarakat. Dan selain itu, fakta bahwa di Indonesia 90% transaksi ini sebetulnya masih menggunakan uang tunai. Ini juga membuat strategi sosialisasi masif masih sangat dibutuhkan sebelum redenominasi diterapkan secara efektif. Meskipun saat ini pemanfaatan kris dan juga transaksi digital terus meningkat, tapi kalau sosialisasinya kurang maka bisa menyebabkan kebingungan dari sisi administrasi. Misalnya pelaku usaha retail ini harus menyesuaikan pembukuan yang sangat banyak komponennya, dan juga masyarakat masih perlu untuk menukarkan cash. Ini tentu membutuhkan waktu dan juga biaya yang tidak sederhana pemirsa. Jadi sekali lagi sosialisasi dari redenominasi ini menjadi kunci dan juga penting untuk dilakukan sejak dini. Terlebih proses pelaksanaan redenominasi menurut Bank Indonesia saja ini butuh waktu lebih dari 7 tahun sebelum aktif ataupun efektif sepenuhnya. Nah, masyarakat juga perlu untuk memahami bahwa kebijakan redenominasi ini merupakan pengurangan dari nominalnya saja, bukan pemotongan nilai mata uang. Dengan pemahaman yang komprehensif, ini diharapkan bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa tetap terjaga seiring dengan dilakukannya redenominasi Rp1.000 menjadi Rp1. Jadi mungkin tidak ada lagi istilah tidak mendapatkan Rp1 pun, karena kalau sudah redenominasi Rp1 ini menjadi sangat berharga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.